warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Rahman, kelas 4D PGSD dengan NIM 151419112, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran IPS di SD yang diampu oleh Bapak Muhammad Salin SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan filosofi pendidikan IPS. Filosofi pendidikan IPS. Filsafat berasal dari kata filos, artinya berpikir, dan sophia artinya kebijaksanaan. Berpikir artinya mengolah data indrawi menjadi pengertian atau proses mencari makna. Kebijaksanaan artinya pengambilan keputusan yang memihak pihak yang lemah. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan berpikir mendalam tentang mata indrawi dan pengambilan keputusan yang memihak pihak yang lemah. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis, struktur, dan kegunaan pendidikan. Filsafat pendidikan ilmu pendidikan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ontologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan. Yang kemudian yang kedua, yaitu epistemologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat objek formal dan material ilmu pendidikan. Kemudian yang ketiga, yaitu metodologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan. Kemudian yang keempat, yaitu aksiologi, yaitu ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat ilmu kegunaan yang teoris dan praktis ilmu pendidikan. Filsafat pendidikan IPS merupakan filsafat praktik pendidikan, yakni praktik tentang ilmu sosial agar para peserta didik mampu memahami masalah-masalah sosial yang terdapat dan dapat mengatasinya, serta dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Unsur-unsur dalam filsafat pendidikan yang harus diteliti. Yang pertama, perkembangan sosial. Manusia adalah individu yang nyata, yang dapat dilihat dari kerja mereka atau dari kondisi real kehidupannya. Itulah hakikat keberadaan manusia dan hakikat hasil kerja mereka. Pernyataan ini dapat dibuktikan secara empiris. Sebagai makhluk individu, manusia dapat dilihat dari kondisi real kehidupannya. Manusia dan masyarakat hidup, berubah dan berkembang dari cara mereka membuat barang-barang material untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kesadaran sosial. Kesadaran sosial dilahirkan dari keadaan sosial, yaitu ide, gagasan, pikiran, dan gagasan ada pada manusia. Itu adalah realisasi dari interaksi antara manusia dalam kegiatannya, berproduksi barang material, atau dalam keadaan sosial, atau dalam kehidupan realnya. Kemudian manusia adalah produsen gagasan-gagasan rohania yang dinyatakan kata-kata. Misalnya, dalam filsafat, hukum, ajaran, moral, ideologi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ideologi sosial. Ideologi sosial adalah bangunan atas suatu masyarakat, yaitu sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Ideologi itu berasal dari basis. Kemudian yang keempat, perjuangan sosial. Perjuangan sosial ialah tindakan masyarakat untuk mengubah sistem sosial yang berlaku sesuai dengan perkembangan
tenaga produktif masyarakat. Kemudian yang kelima, perubahan sosial. Perubahan sosial ialah bergantinya sistem politik dan sosial masyarakat pada umumnya melalui revolusi. Negara dan revolusi merupakan dua sisi pada satu keping mata uang. Negara lahir pada adanya revolusi. Revolusi lahir karena adanya negara yang menindas rakyatnya. Yang keenam yaitu pimpinan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan masyarakat, setiap kelompok ada manusia yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi pengikut. Pemimpin dan massa merupakan dua sisi dari keping mata uang, yang artinya memimpin pada masa itu suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Contoh tentang pembelajaran sosial IPS. 1. Pendidikan IPS harus secara fungsional, berhubungan dengan kebutuhan dan minat dari yang ada sekarang, seperti masalah demokrasi, HAM, keadilan, krisis, konflik, kesejahteraan, kelangkaan, pengelolaan, dan wabah, bencana, globalisasi, dan lain-lain. Yang kedua, isi studi sosial IPS harus diatur mengenai topik dan permasalahan-permasalahan yang disajikan. Sebaiknya juga subjek yang disajikan harus berhubungan dan dikombinasikan untuk penyelidikan kontemporer sehingga dapat tercapai yang efektif. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran IPS terkait dengan kebutuhannya. Masalah yang dipelajari harus diseleksi dari beberapa sumber dan pengetahuan, serta harus sesuai dengan kebutuhan murid dan masyarakat umumnya. Kemudian pengembangan masyarakat sosial tidak langsung tampak hasilnya, tetapi setidaknya melalui pendidikan IPS akan membekali kemampuan seseorang dalam pengembangan diri melalui berbagai keterampilan sosial dalam kehidupannya. Kemudian tujuan filsafat pendidikan IPS. Yang pertama, memberikan landasan kepada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, membantu memperjelas tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kritik dan seleksi terhadap pelaksanaan tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan. Tujuan pendidikan IPS dikaitkan dengan kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi anak berdasarkan kurikulum 2004 bahwa pengetahuan sosial bertujuan untuk mengajarkan konsep-konsep sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah, serta kewarganegaraan, pedagogik, dan psikologis. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah serta keterampilan sosial. Dan yang terakhir, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial. Menurut Nursid Sumaatmaja 2006, tujuan pendidikan IPS yaitu untuk membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya dan masyarakat dan negara. Kemudian menurut Umar Hamalik 1992, tujuan pendidikan IPS yaitu berorientasi pada tingkah laku siswa, yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap dan hidup belajar, nilai-nilai sosial, dan sikap keterampilan. Lebih jauh, Sumatri menjelaskan bahwa pendidikan IPS adalah suatu sintetik disiplin yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.
Maknanya adalah pendidikan IPS bukan sekadar mensistematikan konsep-konsep yang relevan atau ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkolerasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kemudian, pendidikan IPS memuat 3 subtujuan. Yang pertama, sebagai pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu sosial. Kemudian yang ketiga, sebagai ilmu yang menyerap bahan dari kehidupan nyata dan dikaji secara kolektif. Sejarah pendidikan IPS di Indonesia. IPS disebut sebagai bidang keilmuan yang sangat dinamis karena mempelajari keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan kurikulum IPS tampak dari istilah yang digunakan pada setiap kurikulum dan isi materi yang dimuat dalam setiap kurikulum, serta pendekatannya. Pada kurikulum tahun 1964 sampai 1968 digunakan istilah kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial dengan struktur kurikulum mata pelajaran kelompok dasar dan kelompok cipta atau kelompok khusus untuk kurikulum tingkat MA atau SMA. Mulai dari kurikulum 1975 sampai 1964 menggunakan istilah IPS untuk penanaman kurikulum pada setiap jenjang dengan struktur mata pelajaran inti dan tambahan untuk MA atau SMA. Isi materi yang dipelajari pada setiap kurikulum juga mengalami perkembangan. Pada kurikulum 1964 sampai 1968, materi yang dimuat pada kurikulum IPS meliputi sejarah, geografi, ekonomi, dan pendidikan moral Pancasila atau PPKN. Sedangkan untuk kurikulum 1975 memuat materi ilmu-ilmu sosial, sejarah, geografi, ekonomi, koperasi, PPKN, dan tata buku, hitung dagang, dan jenjang menengah MA atau SMA. Pada kurikulum 1994, muatan materi kurikulum IPS untuk jenjang menengah mengalami perkembangan dengan dimuatnya mata pelajaran sosiologi, antropologi, dan politik dengan pendekatan yang terpisah. Pengembangan kurikulum ilmu-ilmu sosial menjadi IPS sejak tahun 1975 dilatar belakangi oleh dua hal penting, yakni sejarah atau pengalaman hidup masyarakat yang labil di masa lalu dan maju berkembang ke depan yang perlu disikapi agar peserta didik yang dihasilkan relevan dengan kondisi yang akan dihadapi. Baiklah, itu sedikit penjelasan tentang filosofi pendidikan IPS dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.